Amin. 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 Oke, teman-teman, selamat malam. Amin. Malam ya, intimate worship. Kenapa memakai kata intimate, saudara ya? Pasti ada kesan yang ingin ditekankan ya, yang ingin disampaikan kepada setiap kita. Intimate worship adalah satu kegerakan, saudara, di mana hal yang terpenting yang Tuhan sedang cari di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, apa yang paling penting yang kita harus lakukan di waktu yang Tuhan masih sediakan atau berikan kepada kita? Kita sudah belajar bahwa hal yang terpenting itu adalah memusatkan seluruh keberadaan hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Melakukan hal yang pantas dan patut. Apa yang pantas dan patut yang kita harus lakukan? Yang pantas dan patut adalah memusatkan seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan, ya. Di sisa waktu yang kita diberikan oleh Dia. Nah, saudaraku, sebenarnya memang tidak mudah ya untuk menemukan kata yang patut gitu ya. Yang digunakan sebagai bagaimana sikap yang terbaik kita kepada Tuhan, kan? Itu tidak mudah. Tidak mudah, saudaraku ya. Tidak mudah untuk menemukan itu. Pasti tidak mudah. Apa yang patut ya sebagai sikap kita ya, di sisa waktu, harga yang mahal yang Tuhan beri kepada kita. Karena saudara tahu, sangat mahal. Di akhir-akhir ini kita bisa lihat ya, pada saat gelombang-gelombang masa tertentu kemarin, ada satu masa di mana oksigen itu, woi, mahal sekali. Ya, mahal sekali oksigen. Orang berebutan oksigen. Punya tabung oksigen, tapi nggak punya isinya. Saudara, di sisa waktu yang Tuhan beri, apa yang paling pantut dan paling pantas untuk kita lakukan? Saudara, biasanya itu pasti terkait dengan sesuatu yang ekstrim, ya, yang ekstrim. Artinya ada sesuatu yang benar-benar kita lakukan dengan fanatik, saudara, ya, dengan nekat, sepenuh hati, segenap hati, dengan keintiman yang uh, yang sejati dan lain sebagainya, ya. Ada hal yang benar-benar kita harus cari, kita harus temukan dan kita harus kemudian pegang, saudara. Ya, saudara, sejatinya kata-kata itu sebenarnya tidak cukup pantas juga untuk mewakili uh, bagaimana kita respon dengan waktu, kesempatan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara, one day, saudara, suatu hari nanti, ketika kita menghadap Allah, kita baru akan mengerti sepenuhnya. Apakah kita ini orang-orang yang secara patut dan pantas memperlakukan dia atau merespon panggilannya atau semua anugerah yang diberikan oleh dia. Pada saat itu kita akan melihat ya, one day, saudara ya. Dan mungkin di situ kita baru akan mengerti bahwa rupanya hanya dialah yang layak dimuliakan dan ditinggikan dan diagungkan, ya. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu dan tidak ada yang diciptakan ya di luar dia, ya. Semua yang diciptakan hanya bagi dia, ya. Dia adalah Yahweh. Dialah Elohim Yahweh, Allah Abraham itu, Allah Ishak, Allah Yakub. Dialah yang patut dan pantas untuk menerima setiap respon dari hidup kita, yaitu memusatkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia, di sekeliling Dia. Dan itulah yang disebut penyembahan, saudara. Penyembahan kita. Itulah worship. Dan worship harus dilakukan dengan
dengan nekat, dengan sepenuh hati, segenap hati, ya, dengan intim yang sejati. Tidak ada cara dan jalan lain. Kalau tidak demikian, maka yang terjadi adalah fantasi, saudara. Yang terjadi adalah theatrical, sandiwara. Berbahagialah orang-orang yang pada waktu menghadap Allah nanti, saudara ya, dia telah selesai dengan semua itu. Tidak lagi memiliki sesuatu yang kemudian menjadi di luar kesadarannya. Seperti orang kaya yang mati, yang akhirnya memiliki kesadaran pada saat dia ada di dalam alam maut. Artinya, saudara, orang yang telah mempersembahkan hidupnya itu tanpa batas, mereka ya akan berbahagia tanpa batas. Tanpa batas. Ini salah satu kata yang bisa juga mewakili situasi ekstrim, fanatik, radikal, nekat, sepenuh hati, segenap hati, ya tanpa batas. Tanpa batas, no limits. Pada saat itulah seseorang baru akan menyadari betapa layak dan pantasnya segala sesuatu itu hanya bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagi dia, ya. Karena memang segalanya dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Tidak ada hal, sesuatu, segala sesuatu diciptakan kecuali tanpa dia. Dan semuanya diciptakan untuk dia. Saudara, itu faktanya. Tapi kalau kita mau jujur, apalagi di zaman post millennium ini, saudara, kita sudah banyak terlanjur memiliki irama hidup yang suka-suka sendiri. Irama hidup yang meleset. Kita sudah terlanjur memiliki gaya dan cara hidup egois, egosentris, di mana manusia sebagai pusat. Ya, antroposentris, ya, manusia sebagai pusat, dan bukan Tuhan yang menjadi pusat kehidupan. Saudara, tetapi seperti selalu saya sampaikan, sebagai hamba Tuhan saya selalu sampaikan, kita itu terus masih memiliki kesempatan untuk membenahi diri. Untuk membenahi diri. Saya jadi ingat salah satu lagu. Kita punya waktu untuk membenahi diri. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah diri. Ya. Kita masih punya waktu untuk mengkoreksi diri. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk terus masuk di dalam memperkarakan hidup kita setiap hari. Ya. Dealing with everlasting life. Jadi kita harus selalu memperkarakan hidup kita dengan kekekalan. Karena satu hari nanti, manusia itu akan menghadapi apakah itu kemuliaan yang kekal atau kehinaan yang kekal. Daniel 2, ya. Saudara, firman Tuhan mencatat, kita menemukan orang-orang yang benar-benar ekstrim, fanatik, sepenuh hati, segenap hati, nekat mengasihi Tuhan. Saudara pasti tahu siapa itu. Ya, Abraham. Hidupnya dirampas sepenuhnya oleh Allah. Dirampas sepenuhnya oleh Allah. Bahkan tersirat bagaimana Abraham tidak berhak memiliki apa yang terbaik, yang paling disukai dalam hidupnya, kecuali Allah sendiri. Dia harus meninggalkan Ur Kasdim, tempat nyaman, kampung halaman dan keluarga, suasana, saudara. Dia harus tinggalkan. Dia harus keluar dari negeri itu. Dan no turning back. Tidak ada jalan, tidak boleh kembali. Tidak boleh kembali. Kitab Ibrani mencatat bahwa sesungguhnya ada waktu kesempatan untuk mereka kembali. Tapi Abraham dirampas hidupnya oleh Allah. Dan itu artinya seluruh hidupnya dipusatkan pada Allah.
Sehingga dia berkata, tanah air surgawi, itulah tujuanku. Dia harus melewati tahun-tahun yang panjang dalam kesepian. That's not the good choice. Itu bukan pilihan-pilihan yang favorit, bukan? Harus melewati tahun-tahun yang panjang dalam kesepian. Tanpa anak yang akan mewarisi kekayaannya. Sampai sempat dia menjadi tawar hati. Dan saudara tahu cerita itu ya, mau menyerahkan warisannya kepada salah satu hambanya, Eliezer ya. Bahkan ketika dia sudah memiliki anak, ya, Allah pun mau merenggutnya, saudara ya, Ishak. Dan Abraham tetap setia. Abraham bersedia. Kesetiaannya itu ditunjukkan dengan tindakan. Imannya itu ditunjukkan dengan tindakan, dinilai dari tindakannya. Ya. Kita bisa juga lihat Musa, ya. Hidupnya dirampas untuk memenuhi panggilan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Perjalanannya tidak mudah, ya. Di padang gurun, ya. Laut Teberau, terus saudara tahu cerita itu. Bukan sesuatu yang dia sukai. Mengapa aku, Tuhan? Ya. Dia mau mundur sebenarnya, tetapi itulah. Ya. Dia memilih untuk setia. Bahkan para rasul, saudara, ya. Rasul Paulus, dia bilang, segala sesuatu kuanggap sampah karena mengenal Yesus Tuhanku. Dia tinggalkan semuanya. Dan sang teladan agung kita, yang paling kita kagumi, ya, anak Allah, anak domba itu, Yesus Kristus, yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, mereka adalah orang-orang yang benar-benar sepenuh hati, segenap hati, nekat, radikal, ekstrim, tanpa batas. Mereka hidupnya dirampas. Saudara tahu, Yesus walaupun di dalam, ya, keberadaannya, ya, sebagai anak Allah itu tidak dipertahankan, saudara. Ya. Bahkan dia menjadi hamba, ya, setia sampai akhir dan mati di atas kayu salib. Saudara, kalau kita tadi ingat bagaimana para rasul, para murid, ya, mereka terus setia, mereka terus percaya. Ya. Alkitab mencatat bahwa orang-orang ini percaya, ya, setia sampai akhir. Mereka setia pada saat itu melalui apa, saudara? Dari tindakan mereka. Ya. Saudara, jikalau orang berani percaya kepada Tuhan, berarti pada zaman-zaman mereka itu nyawa, keluarga, harta, seluruh hidup mereka dipertaruhkan. In risk, mereka bawa di dalam satu risiko, beresiko hidup mereka ketika itu. Ya, tentu saja hal itu tidak sama, saudara, dengan percaya yang dimiliki oleh orang-orang abad-abad sekarang ini. Ya, kita seperti sekarang ini, yang boleh dikatakan tidak ada penganiayaan, sangat jauh berbeda, ya, dengan orang zaman itu. Ya. Bahkan para teolog merumuskan kata percaya itu di atas kertas dan dipahami hanya secara nalar. Ya. Hal ini menjerumuskan banyak orang percaya, orang-orang Kristen dalam fantasi berteologi, ya, fantasi berdoktrin, ya, berdebat ajaran. Padahal saudaraku, percaya itu action, saudara, tindakan. Ya. Apa yang dilakukan Abraham, ya, tindakan Abraham lah yang membuat dia disebut Bapa orang percaya, Bapa orang beriman. Jadi kalau dikatakan dibenarkan oleh iman,
berarti dibenarkan oleh tindakan berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Bukan sekadar perbuatan baik. Tapi apa yang Allah kehendaki. Seluruhnya. Yang Allah kehendaki adalah apa, saudara? Kita memusatkan seluruh kehidupan kita hanya pada Dia. Hanya kepada Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mempercayai Yesus sebagai anak Allah, itu juga bukan sekadar meyakini di dalam pikiran. Ya. Jika kita berkata percaya, ya, itu artinya harus melalui tindakan percaya itu. Percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi konyol di mata manusia dan sekitarnya. Ya, anak tukang kayu, ya. Dicap pemberontak oleh kekaisaran Roma, ya. Dicap menghujat Allah, ya. Tetapi sebaliknya malah dipercayai sebagai anak Allah, ya. Konyol, kelihatannya konyol, ya. Tetapi sejatinya saudara, orang yang percaya, ya, itu adalah orang yang beruntung, ya. Ingat saudara bahwa percaya bukan hanya sebuah keyakinan dalam pikiran, bukan di dalam nalar. Jika kita membaca banyak konteks, ya, zaman, Alkitab menunjukkan bahwa percaya itu termasuk seluruh tindakan dan perbuatan. Tetapi ironisnya, kalau hari ini orang cukup merumuskan, mendefinisikan percaya sebagai sekadar aktivitas nalar, ya, kita seolah-olah membangkitkan pengertian kita untuk percaya. Sangat ironis, saudara, ya. Semua hanya dijabarkan dengan rumusan doktrin, ya, dan itu yang membunuh kekristenan, ya. Buktinya hari ini kita lihat banyak hubungan dengan Allah yang dingin, saudara, ya. Persekutuan yang suram, yang suam-suam, ya. Tidak dingin, tidak panas, ya. Karena percaya hanya pada level nalar, pengertian, saudara, ya. Kalau kita sungguh-sungguh katakan, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, walau ku tak melihat, dari jauh memandang negeri perjanjian. Jadi aku percaya kepadamu sekalipun aku tak melihat. Dari jauh aku memandang tanah perjanjian. Ada tindakan. Tindakannya apa, saudara? Tindakannya apa? Surround it all, ya. Surround it all. Menyerahkan seluruhnya. Surround it all, ya. Surrender. Penyerahan diri. Surrender it all. Menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, malam hari ini saya mau mengajak, mari kita kembali kepada kebenaran Alkitab yang murni, ya. Melalui Zoom Fellowship ini, saudara, saya mau menyampaikan kehidupan Yesuslah yang menjadi teladan bagi kita. Paulus berkata, wah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 17 dia berkata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dia menyerahkan seluruhnya. Saudara, kalau kita bertemu dengan Tuhan suatu hari nanti, one day at the time, kita baru tahu bahwa Dialah segalanya dalam hidup ini. Dialah segala-galanya dalam hidup ini. Tidak ada yang lain.
Tidak ada yang kita ingini selain Dia di dalam hidup ini. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami damba. Tiada lain, tiada lain, hanya Kau Yesus. Kita harus berubah menuju kepada satu fokus, saudara. Satu target. Dialah segalanya di dalam hidup ini. Dialah satu-satunya dan yang terakhir. Saudara, how great thou art. Betapa indahnya hidup yang seperti itu. Betapa indahnya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Walaupun di mata manusia itu konyol, tetapi saudara harus memiliki keyakinan akan janji ini. Janji ini. Bahwa karena janjinya, Dia akan memberikan langit baru dan bumi yang baru. Ya, inilah standar Allah itu. Jangan menunggu nanti di hadapan Allah. Jangan menunggu nanti di alam kubur. Seperti orang kaya yang akhirnya memiliki kesadaran yang lengkap ketika ada di dalam alam kubur. Jangan menunggu nanti. Ya, baru kita sadar bagaimana sepantasnya atau sepatutnya bersikap merespon the rest of the time, waktu yang tersisa dalam hidup ini. Jangan menunggu nanti di hadapan Allah baru kita sadar. Kiranya kebenaran ini membangunkan iman, membangunkan batin saudara, bahwa memang tiada Allah lain, tiada Allah lain, hanya Kau Yesus. Kita harus benar-benar melabuhkan seluruh pengharapan kita kepada Dia. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih untuk pesan-pesan yang boleh hamba sampaikan kepada setiap kami malam hari ini. Kepada hamba terutama. Supaya kami sungguh-sungguh menghargai betapa mahal pengorbanan yang Engkau telah kerjakan bagi kami semua. Seharga darah yang tidak dapat dibanding dengan apapun di dunia ini. Itulah bagaimana kami seharusnya menjalani sisa hari-hari kami di dunia ini. Apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup ini, kami mau berkata, hanya Yesus yang kami akan terus iring dan ikuti. Dan kami akan menggerakkan seluruh keberadaan hidup kami berpusat hanya kepada Bapa, tanpa batas, supaya seluruh hidup kami sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Malam ini, waktu-waktu yang kami akan jalani ke depan, kami mau persembahkan yang terbaik bagimu. Setiap hamba-hambamu yang akan datang kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau membawa persembahan syukurnya melalui penyembahan pujian mereka, Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau sendiri yang menggerakkan seluruh suasana ini. Biarlah mereka, Tuhan, yang rancang tempat di mana mereka berada. Tuhan yang atur. Kami percayakan kepadamu. Kami percaya bahwa tidak ada yang luput dari pandanganmu. Satu pun tidak. Satu pun tidak. Dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Di dalam nama Yesus, kami mau terus menyelesaikan dan menerima terus mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Pasti Engkau sedang bekerja. Engkau akan terus memenuhi kami, akan terus memulihkan kami, akan terus melimpahi kami. Engkau akan terus bekerja, membaharui, memulihkan kehidupan kami. Engkau akan terus mengubahkan kami. Engkau akan terus membawa kami di dalam kelimpahan kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.